Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Teknik Mesin Perawatan 5C dengan nomor NIM 2102311004 ingin mempresentasikan tentang Maintenance Operation Control pada mata kuliah Manajemen Perawatan. Oke, Maintenance Operation Control atau mengontrol pemeliharaan berarti mengkoordinasikan permintaan untuk pemeliharaan dan sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Sistem operasi dan kontrol yang efektif harus memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, permintaan pemeliharaan. Yang kedua, sumber daya pemeliharaan. Yang ketiga, prosedur dan sarana penerimaan, koordinasi, penjadwalan, pengiriman, dan mengeksekusi pekerjaan. Yang keempat, standar kinerja dan kualitas. Yang kelima, umpan balik, pemantauan dan kontrol. Yang keenam, orang atau tim yang mau berubah dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan analisis yang tepat untuk keputusan pemeliharaan yang efektif. Kemudian, siklus kontrol pemeliharaan. Siklus kontrol pemeliharaan adalah suatu rangkaian tahapan yang utuh dalam pelaksanaan kontrol pemeliharaan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini adalah siklus kontrol pemeliharaan, di mana yang awalnya adalah perencanaan. Segala sesuatu itu harus direncanakan. Setelah direncanakan, pada siklus ini kemudian dianalisa atau disurvei. Kemudian setelah dianalisa akan dilaksanakan pembuatan desain atau grand design. Kemudian selanjutnya setelah desain selesai dilaksanakan implementasi dari desain tersebut atau pemeliharaan. Kemudian setelah pemeliharaan dilakukan evaluasi. Nah, pada siklus itu akan terjadi terus-menerus ya. Nah, setelah dievaluasi, apabila ada kekurangan pada pemeliharaan sebelumnya, maka evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk perencanaan pemeliharaan berikutnya. Oke, selanjutnya eh, karakteristik dari Maintenance Operation Control. Yang pertama, Maintenance Work Order System. Sistem perintah kerja pemeliharaan adalah bentuk instruksi tertulis yang dirinci untuk pekerjaan yang harus dilakukan dan harus diisi untuk semua pekerjaan. Sistem perintah kerja pemeliharaan memiliki tujuan seperti yang pertama, meminta secara tertulis pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian pemeliharaan. Yang kedua, menetapkan metode terbaik dan teknisi yang paling berkualitas untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi biaya melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif, yaitu tenaga kerja dan bahan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang keempat, mempertahankan dan mengendalikan pekerjaan pemeliharaan. Yang terakhir, meningkatkan pemeliharaan keseluruhan melalui data yang dikumpulkan dari perintah kerja dan digunakan untuk kontrol dan program peningkatan berkelanjutan. Yang kedua adalah Design of the Work Order. Design of the Work Order adalah perintah kerja. Perintah kerja harus mengandung dua jenis informasi, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penjadwalan, dan informasi yang diperlukan untuk kontrol. Contoh informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penjadwalan adalah nomor inventaris, deskripsi unit dan situs, deskripsi pekerjaan dan standar waktu. Sedangkan informasi yang diperlukan untuk kontrol adalah waktu aktual yang diambil, kode biaya untuk teknisi, dan waktu henti dan waktu pekerjaan selesai. Yang ketiga adalah Work Order System Flow. Nah, setelah desain perintah kerja terbentuk, langkah berikutnya adalah mengikuti atau menerapkan alur proses dari pelaksanaan perintah kerja yang telah dirancang tadi. Oke, dapat kita lihat di bawah ini adalah Work Order System Flow. Nah, ini sama dengan siklus ya. Nah, yang pertama itu adalah task identification. Nah, artinya identifikasi permasalahan, identifikasi tugas yang telah diberikan. Kemudian setelah diidentifikasi, yaitu create work order, yaitu membuat perintah kerja.
baik itu tertulis maupun lisan ya. Kemudian setelah perintah kerja dibuat, kemudian disetujui atau approve work order. Nah, setelah disetujui, perintah kerja akan dilaksanakan dan dinilai atau dievaluasi. Kemudian setelah dikerjakan, yaitu close work order. Nah, perintah kerja itu ditutup ya, atau telah selesai. Setelah perintah kerja tersebut selesai dan telah dilaksanakan, maka akan dilakukan review work order atau evaluasi untuk uh, mendapatkan kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan yang telah dilakukan oleh pekerja. Yang keempat yaitu job card. Ya, job card merupakan salah satu karakteristik penting dalam maintenance operation control. Nah, job card berfungsi agar departemen pemeliharaan memiliki data yang tepat untuk bekerja, biaya, dan kontrol kondisi pabrik. 3 hal penting yang harus tercakup di dalamnya, yaitu waktu perbaikan, biaya, dan waktu berhenti. Ketiga informasi tersebut dapat dituliskan ke dalam job card. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari job card, sebuah perusahaan vehicle ya, sebuah perusahaan. Nah, di situ terdapat waktu pengerjaan, estimasi biaya, dan kapan waktu estimasi pekerjaan itu selesai. Nah, selain rekaman data perintah kerja, hal yang harus disimpan adalah rekam riwayat peralatan yang telah dilakukan pemeliharaan dalam bentuk file riwayat peralatan. Nah, job card ini merupakan salah satu bentuk file riwayat peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan maintenance di suatu perusahaan. Oke, yang kelima yaitu structure of maintenance control atau struktur dari sistem kontrol pemeliharaan. Ya, dapat kita lihat gambar di samping. Ini adalah struktur dari sistem kontrol pemeliharaan, di mana di atasnya adalah operational constraints. Kemudian 2 panah ke bawah kiri kanan, yang sebelah kiri adalah preventive maintenance planning ya. Kemudian corrective maintenance. Nah, ini adalah 2 kegiatan maintenance yang sangat berbeda. Nah, kemudian apabila 2 kegiatan maintenance ini disatukan, maka akan menjadi adaptive maintenance. Kemudian akan menjadi perintah kerja. Oke, selanjutnya information, feedback, and corrective action atau umpan balik dan tindakan korektif. Umpan balik dan tindakan korektif berkaitan dengan pengumpulan data tentang status eksekusi pekerjaan, ketersediaan sistem, backlog pekerjaan, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Information, feedback, and corrective action antara lain work control, ya, perintah kerja yang dikontrol ya. Kemudian cost control, yaitu pengendalian biaya pemeliharaan. Yang ketiga yaitu quality control atau kontrol kualitas pemeliharaan. Nah, hal ini memiliki hubungan langsung dengan kualitas produk. Kemudian yang terakhir adalah plant condition control atau pengendalian kondisi pabrik. Membutuhkan sistem yang efektif untuk mendata kegagalan dan perbaikan peralatan yang penting di pabrik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah operasi dan kontrol pemeliharaan. Pemeliharaan sistem kontrol memiliki peran penting dalam pemeliharaan program yang efektif. Konsep kontrol proses mencakup tujuan proses, sampling, analisis, sampel, dan menerapkan tindakan korektif didefinisikan dan digunakan untuk membangun sistem kontrol pemeliharaan yang efektif. Langkah-langkah untuk kontrol pemeliharaan yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran dalam hal kualitas, ketersediaan, dan efisiensi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi, membantu dalam membuat keputusan pemeliharaan yang efektif. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan merencanakan pesanan kerja. Yang keempat, memproses perintah kerja. Yang kelima, memeriksa kesalahan dari tujuan dan target yang ditetapkan. Dan terakhir, jika ada kesalahan, diambil tindakan korektif. Nah, jika tidak, itu akan dilakukan peningkatan dari tujuan pemeliharaan. Oke,
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang maintenance operation control. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.